Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya mau ajak teman-teman menyaksikan Roy Suryo, Dr. Tipa dan Rismon yang meluncurkan buku berjudul Jokowi White Paper yang isinya tentang Pak Jokowi, ijazah dan skripsinya ya teman-teman. Tetapi entah kenapa menurut saya langkah ini diambil mereka itu karena mereka panik dan takut karena isu ini sudah masuk ke ranah hukum ya teman-teman, karena selama ini mereka bertiga ini kan selalu berlindung di balik alibi ilmiah dan ilmiah. Nah, padahal banyak pihak juga yang mengkritik apa yang mereka lakukan ini sebenarnya tidak ilmiah. Nah, menurut saya mereka ini meluncurkan buku karena sebenarnya panik ya teman-teman. Jadi buku ini diluncurkan seperti dikatakan Roy Suryo, balas buku dengan buku. Ini untuk mempertebal alibi mereka agar mereka aman dari proses hukum ya teman-teman, sehingga mereka bisa berlindung di balik kata-kata ilmiah tadi. Nah, kita akan simak logika lain yang membuktikan bahwa Pak Jokowi itu lulus dari UGM teman-teman oleh jurnalis ya teman-teman, seorang jurnalis senior lah gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kenapa foto di ijazah Jokowi itu tidak match dengan foto Jokowi? Ya ada, match dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Izinkanlah kami melakukan hadiah yang terbaik bagi Republik ini. Hadiah untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah buku berjudul Jokowi White Paper tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Buku ini tebalnya jauh di atas dari 500 bahkan hampir 700 halaman. Ini adalah dummy, buku aslinya jauh lebih teman-teman. Ya, kami buat menjadi dua versi. Yang pertama adalah versi collection ya, versi collection, karena kami harapkan bahwa buku ini akan berada di perpustakaan rumah masing-masing dari semua orang di Indonesia. Ada di perpustakaan setiap universitas, ada 4.000 universitas di seluruh Indonesia, ada di pesantren-pesantren, ada di sekolah-sekolah, ada di mahat-mahat, ada di ruang pendidikan semuanya. Ada bukti ilmiahnya semuanya. Itu kami ulas semuanya di sini detail banget. Kemudian ini skripsi yang kami foto, saya pegang sendiri, kami pegang sendiri. Jadi ini bukan bukti dari medsos. Kemudian juga kami tuliskan di sini adalah bagaimana perbandingan foto. Kenapa foto di ijazah Jokowi itu tidak match dengan foto Jokowi? Ya ada, match dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Artinya banyak juga peran dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama bekerja di PT KKA ini. Tapi kalau kita kaitkan sedikit Bang MH terkait dengan isu yang saat ini sedang beredar. Kita tahu Bapak Jokowi pernah bekerja di PT KKA dan riset juga sudah banyak dilakukan oleh Bang MH dan juga Bang Halis hingga akhirnya lahirlah buku Jejak Jokowi di Gayo. Dari kacamata Bang MH sendiri sebagai jurnalis senior juga di Aceh, itu bagaimana tanggapan Bang MH terkait ya fenomena atau ya apa yang saat ini sedang ramai dibicarakan terkait dengan ijazah Pak Jokowi? Karena kalau kita melihat sekilas, akan sulit Bapak Jokowi diterima bekerja jika tidak memiliki ijazah ini. Bagaimana tanggapan Bang MH? Pengumuman kakak menerima pelamar kerja itu kan ditunjukkan untuk sarjana Fakultas Kehutanan. Jadi jelas dulu mungkin belum ada sebutan S1, S2, S3 tahun 85. Jelas tahun 85. Kita kan teman-teman cari kerja tuh, saling mengintip siapa teman udah kerja. Iya. KKA itu kan badan usaha milik negara itu, BUMN. Jadi pasti tuh keren loh bisa kerja di KKA. Dan pasti teman tuh saling intip, loh kan saling intip, saling tahu. Kalau Jokowi udah nggak tamat kuliah di UGM, loh dia gimana bisa melamar situ? Pasti bocor sampai ke kampus, dan kampus kan bangga kalau alumninya itu bisa diterima di perusahaan milik negara. Gitu. Kalau bohong nggak seperti hari ini ada berita ketua Paswa yang di Aceh Barat ya, yang tadi pakai ijazah orang, kan ketahuan tuh, makanya ijazah itu nggak boleh dipamerkan di medsos karena ada nomor sama kayak nomor KTP ini, itu nggak boleh dipamerkan, itu rahasia tuh. Jadi ijazah gitu juga, makanya teman-teman Joko Widodo itu tahu dia tamat kuliah jadi S1. Pasti sama-sama, cuma kan belum semua terungkap. Teman Joko Widodo yang di Bima kan udah bilang dia satu angkatan dengan Joko Widodo, tapi kemudian kan dibully dia. Saya juga dibully juga di grup WA
dibilang penjilat, menjijikan dan segalanya. Padahal kan saya melihat dari analisis dari aspek sejarah teman-teman yang kami wawancara. Oke. Itu yang dibuat oleh Roy Panci yang berjudul Ijazah Palsu Pak Jokowi, ya, itu adalah sebuah Roy buku Panci. fiksi yang berisi fitnah. Berani sekali Roy Suryo itu bikin buku yang isinya fitnah. Ini adalah kedunguan yang hakiki. Karena isi dari buku yang dia buat itu sudah dibantah mentah-mentah oleh UGM dan oleh Bareskrim melalui uji forensik. Tapi dia tetap nekat membuat buku itu. Artinya apa? Memang Roy CS ini adalah utusan Dajjal untuk Ngotot ya. menciptakan karya-karya yang berisi fitnah. Dan dia berani loh membuat itu tanpa merasa bersalah. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang tolol, dungu, dan lumayan stres. Yang namanya buku tentu isinya adalah kebenaran, nasihat, ilmu pengetahuan, kemudian karya-karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara buku yang Roy Suryo buat ini, Bermanfaat. di situ isinya provokasi terhadap bangsa Indonesia untuk membenci seorang Joko Widodo yang adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Fitnah itu kejam. Tapi bagaimana lagi ketika kita hadir ke dunia ini untuk menjadi orang baik, memusnahkan kedoliman yang ada di muka bumi, maka sudah pasti resikonya adalah akan menghadapi berbagai macam fitnah. Dan itu dialami oleh seorang Joko Widodo ketika beliau hadir sebagai pemimpin NKRI, melawan kezoliman, melawan mafia, melawan asing, melawan orang-orang yang rakus yang ingin menguasai Indonesia, melawan ketidakadilan terhadap bangsa Indonesia. Dan hasilnya beliau difitnah terus-menerus secara keji bertubi-tubi. Bahkan dibuatkan buku-buku yang berisi fitnah-fitnah tentang beliau. Yang pertama Undercover Jokowi 1, yang kedua Undercover Jokowi 2, dan terakhir Ijazah Palsu Jokowi. Negara kita memang sudah merdeka selama 80 tahun, tetapi kemerdekaan itu terasa semu ketika rakyat Indonesia tidak bisa menikmati kesejahteraannya karena ditipu oleh para pejabatnya. Ketika muncul seorang Joko Widodo yang membenahi sistem pemerintahan dari Solo, Jakarta, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, para mafia, para penjahat, para perampok negeri kalang kabut, merasa terancam oleh keberadaan beliau, sehingga fitnah itu mulai diciptakan dari hari ke hari sejak 2012 hingga hari ini. Ya itu teman-teman ya, logikanya kalau Pak Jokowi tidak lulus kuliah ya, tidak menjadi seorang insinyur pada masa itu, bagaimana mungkin bisa kerja di BUMN? Ini kan belum terpecahkan. Jadi jangan hanya berkutat pada kertas. Pak Jokowi salah sebut KKN-nya tahun berapa sama narasumber yang ditanya Rismon ya, itu sudah lebih dari 30 apa 20 tahun lalu. Wajar ada kelupaan. Kita saja 10 tahun yang lalu mungkin sudah lupa bulan, tanggal, apalagi tahun juga mungkin sudah pada lupa ya teman-teman. Jadi wajar sajalah hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana dengan ini? Bagaimana Pak Jokowi bisa menjadi wali kota, menjadi karyawan di BUMN kalau dia tidak benar-benar lulus? Padahal waktu itu Pak Jokowi belum menjadi siapa-siapa. Ini kan belum bisa dijawab oleh Rismon dan kawan-kawan ya teman-teman. Lalu perihal buku tadi, wah dibilang dibanggakan lebih dari 500 bahkan 700 halaman ya. Tebal buku kalau isinya tidak berbobot buat apa? Jadi tebal buku tidak menjadi ukuran. Tipis pun buku kalau isinya bermanfaat bagi banyak orang, ya itu lebih baik daripada buku tebal 700 halaman buat apa? Walaupun saya belum baca, tapi dari spiritnya yang saya tangkap penulisan buku ini apa manfaatnya juga sih gitu kan? Ya selain hanya untuk melindungi diri dan untuk mempertebal alibi di balik istilah apa yang mereka lakukan ini sebagai sebuah pekerjaan ilmiah gitu teman-teman. Lalu dicetak dalam 2 versi, collection dan yang biasa gitu teman-teman. Buat apa ngoleksi itu ya teman-teman? Perpustakaan di seluruh universitas Indonesia ini disuruh mengoleksi buku itu untuk apa ya, manfaatnya apa? Mending mengoleksi buku yang lain gitu kan ya. Jadi ini semakin mengada-ada aja gitu yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini teman-teman. Saya lihat makin makin terlihat kepanikannya lah ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.